Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Buya Rizal dan seluruh jemaah Al-Hasani. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir Ibu Dr. Rahmiwati Marsinum Latif, BA, MSI Cons, ya, yang nanti akan menjelaskan secara lebih rinci tentang struktur psikis manusia dalam Al-Quran. Acara ini nanti ada presentasi, kemudian setelah itu ada diskusi, tanya jawab. Baiklah, barangkali silahkan Bu Rahmiwati. Pertama, tolong jelaskan dulu kurikulum fikih singkat ya. Barangkali bekerja di mana dan sebagainya. Silakan Bu Rahmiwati. Ya, terima kasih Buya dan salam bahagia buat kita semua jamaah Zumiat dan Zumiat pada pagi ini yang berbahagia. Saya membuat namanya Rahmiwati Marsinun Latif. Marsinun itulah ayah saya almarhum, Latif itu kakek bapak dari Pak Marsinun almarhum juga. Saya dilahirkan di Koto Gadang tahun 57. Pada itu ya tahulah kita bahwa di sana tuh waktunya masih bergolak ya. Tapi asal orang tua saya dari Matur, Cibadak Lilin. Nah, kemudian saya sekolah di PGAI di Padang. Kemudian tamat, setelah itu melanjutkan di IKIP Padang. Jadi kalau ada teman-teman jamaah yang dari IKIP Padang, sering saya kalau setiap itu sering banyak ketemu. Saya masuk IKIP Padang tahun 1976. Tamat sarjana muda, kemudian melanjutkan sarjana, dan saya menikah tahun 86, pindah ke Jakarta. Nah, sebelumnya saya sudah mengajar di IKIP Padang, di FIP, mulai tahun 84. Kemudian pindah ke Jakarta 89 dan mengajar di IKIP Muhammadiyah, sekarang namanya UHAMKA. Alhamdulillah saya diberkahi 4 orang anak, 2 putra, 2 putri, alhamdulillah. Dan sekarang tinggal di tadi katakan Perumnas Klender. Dan secara PNS saya sudah pensiun dan sekarang saya mengisi kegiatan-kegiatan di sini dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Dan alhamdulillah terima kasih pada Buya yang menawarkan saya, ya insya Allah saya mencoba untuk berbagi supaya bermanfaat. Mungkin mau telepon sudah ada, Ibu itu aja barangkali Pak sebagai pengantar perkenalan, sebagian mungkin di antara jemaah kita ada yang sudah kenal nanti. Baik, terima kasih. Silakan Bu Nel untuk share screen. Sudah kelihatan ya, Bro? Ya. Nah, sudah, cuma belum slideshow. Ya. Silakan Sudah ya? Bu Dr. Rahmiwati, silakan. Ya, bisa kita lihat struktur psikis manusia dalam Al-Quran. Saya ambil dari buku psikologi, satu pengantar dalam Islam, karangan Abdurrahman Saleh. Dan ini juga bahagian saya tolong ajar pengantar psikologi, salah satu materi untuk perkuliahan saya di Universitas Paramadina. Dan saya juga ngajar di Paramadina psikologi. Jadi memang saya ngambilnya judul dari buku bagaimana struktur psikis manusia dalam Al-Quran. Dijelaskan bahwa Al-Quran sebetulnya membahas semua hal. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini, barangkali semua bisa memahami bahwa, jelaskan bahwa tiada bacaan seperti Al-Quran memuat berbagai konsep tentang kehidupan yang menjelaskan berbagai permasalahan yang dituangkan dari sumber yang tidak pernah kering, semuanya mengandung benar. Jadi Al-Quran itu memang sumber ilmu pengetahuan yang tidak pernah habis-habisnya dan tidak pernah dari sejak diturunkan ya sampai sekarang tetap orang mengkaji. Makin banyak orang mengkaji Al-Quran, makin banyak orang mendapat hidayah. Kita lihat banyak para orang Nasrani, orang lainnya, kemudian mereka baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, setelah membaca Al-Quran mereka dapat hidayah, kemudian mereka bersyahadat. Ini keutamaan kita membaca Al-Quran.
konsep manusia adalah konsep sentral. Jadi manusia ini sebagai makhluk yang apa ya sentral. Setiap disiplin ilmu sosial, ilmu apa aja yang menjadikan manusia sebagai objek. Jadi ilmu apa saja yang kita pelajari, ibu bapak kan sudahnya profesional ya, apakah ilmu sosial, ilmu teknik, ilmu IPA, ilmu falak, semua itu mengkaji tentang makhluk manusia. Manusia itu dari berbagai visi sudah dibahas. Tinggal kita hanya mempelajari saja bahwa memang manusia itu unik. Unik dalam artian sebagai makhluk ya, dikatakan apakah sebetulnya yang perlu kita pahami adalah apakah dan siapakah manusia itu. Pertanyaan ini selalu menarik perhatian dan oleh banyak para ahli yang telah membahasnya. Untuk menjawab hal ini memang tidak mudah, ya perlu proses panjang. Jadi barangkali sebagai ilmuwan orang-orang apa ya selalu akan membahas. Untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut maka sudah banyak para filosof dan ilmuwan yang mencoba untuk membangun konsep apakah dan siapakah manusia itu. Nah, jawaban pertanyaan itu mengundang kelemahan dan keterbatasan. Salah seorang ahli, yaitu namanya Carwell, menyatakan bahwa keterbatasan manusia untuk memahami tentang dirinya. Pertama disebabkan oleh pembahasan tentang manusia terlambat dilakukan. Kenapa? Karena pada mulanya perhatian manusia hanya tertuju pada penelitian tentang materi. Di pada awal-awalnya pengajian manusia ini menurut Karel ya tidak membahas tentang hakikat manusia, dia katakan. Kemudian kita tahu bahwa manusia itu diciptakan dan diberkahi oleh Allah akal, maka ciri khas dari manusia itu akal manusia yang lebih cenderung memikirkan hal-hal yang tidak kompleks, yang cenderung memikirkan hal-hal yang tidak kompleks itu disebabkan karena sifat akal itu dinyatakan oleh seorang ahli namanya Bergson, dia tidak mampu mengetahui hakikat hidup. Dalam hal ini kalau kita bicara ya buku-buku Hamka ya tentang hakikat hidup, ada lagi nanti pada suatu lain kita bisa membahas ya hakikat hidup itu panjang nanti. Kalau bisa nanti suatu saat kita bedah buku Hamka tentang hakikat hidup. Kemudian manusia itu kompleksnya manusia. Menurut Karel, jalan yang dapat digunakan untuk mengenal siapa manusia itu adalah menuju kepada wahyu ilahi. Ya, karena itu karena banyak berbagai ilmuwan yang membahas manusia dan terjadi bermacam-macam perbedaan pendapat. Nah, kita lebih utama bagaimana kalau kita kita lihat bagaimana manusia menurut wahyu ilahi. Karena itu gugatan-gugatan yang selama ini itu dapat dijawab kalau kita menggunakan kajian manusia, kita lihat dari sisi Al-Quran. Maka permasalahan yang mungkin muncul itu akan terbangkulah konsep manusia yang memahami dan memperlakukan manusia itu secara benar. Apa istilah manusia dalam Al-Quran? Barangkali lanjut ya Bu. Al-Quran memberikan gambaran tentang manusia sebagai berikut. Yang pertama, kata insan. Kita tahu ya, insan itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia dengan segala totalitas. Jadi manusia itu gambaran totalitasnya jiwa dan raga, kedua bagian. Tadi sudah sampaikan pengantar bahwa kita tuh dari dua hal, ada jiwa dan ada raga. Dan memiliki perbedaan dengan fisik, mental, dan kecerdasannya. Nah, itu tentang insan. Kemudian yang kedua kata basyar, yang berarti menampakkan sesuatu dengan baik dan indah. Manusia dinamai basar karena kulit yang jelas dan berbeda dengan kulit binatang. Kita lihat ya, kita begitu sempurnanya kejadian Allah menciptakan kita sebagai manusia. Ya kita lihatlah bahwa kita kondisinya yang perlu kita syukuri, kulitnya bagus. Bagaimana kalau Bapak Ibu memikirkan satu hal aja yang kita hadapi. Bagaimana kalau hidung kita ini barangkali hidung kita ini kalau lubangnya ke atas,
Apa yang akan terjadi? Adalah salam perkuliahan saya dulu sama Bu Koni dijalakan. Kalau hidungnya ke atas, kalau hujan gimana? Akan jadi begitulah sempurnanya Allah menciptakan manusia dengan betul-betul Allah menciptakan manusia. Nanti ada ayatnya itu barangkali Buya nanti bisa menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan secara sempurna. Nah, manusia dinamai basar karena kulitnya itu dikatakan ya jelas dan berbeda dengan kulit binatang. Jelas. Begitulah kesempurnaan manusia berbeda dengan makhluk lain yang itu hewan atau binatang atau juga yang tumbuhan karena kita punya disebut akal. Manusia pertama yaitu disebut kata Bani Adam. Kita ini disebut Bani Adam atau zuriat Adam yang menunjukkan bahwa manusia yang terlahir sudah ada pada dasarnya merupakan keturunan Adam sebagai manusia pertama dan menjadi keluarga Adam. Nah, tadi dalam surat pengantar ya nanti kita pahami, nanti barangkali secara tafsirnya kita kaji ya Al-Qur'an ayat 30 sampai 38 tadi sudah dibahas oleh Buya ya kita dalami secara mendalam bagaimana makna asbabun nuzul itu turun. Ini nanti hal-hal lain yang kita perlu bahas. Jadi memang kita pertama kita semuanya dari satu makhluk yang diciptakan nama Adam. Nah, kita adalah keturunan Adam. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, saya semua pikir ya, kita sama. Pertama karena keturunan Adam tidak ada yang lain, Adam dan Hawa. Sekarang kenapa kita menjadi sering bertengkar, sering menyakiti? Apakah kita kurang memahami? Kalau kita memahami, kalau kita dulu satu, artinya kita kan saling menyayangi, saling membantu, saling membahagiakan. Tapi sekarang kenyataannya di dunia ya. Tapi memang Allah menciptakan kita, menciptakan sesuatu ada dua hal. Ada yang baik, ada yang buruk, ada sifat baik, ada sifat buruk. Jadi manusia itu memilih. Nah, memilih itu dipengaruhi oleh godaan-godaan tadi, godaan-godaan syaitan. Mungkin lanjut ya Bu tentang ini kita lanjutkan. Produksi. Yang kedua, masalah produksi dan reproduksi manusia. Al-Qur'an menjelaskan, Bapak Ibu bisa membaca ya, Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Kemudian setelah sempurna kejadiannya, Tuhan menghembuskan ruh. Jadi pertama memang fisik diciptakan oleh Allah. Setelah fisiknya diciptakan, maka Allah meniupkan ruh, maka fisik itu menjadi hidup. Dengan tanah, manusia dipengaruhi oleh kekuatan alam seperti makhluk lainnya, sehingga manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh hubungan seks dan sebagainya. Jadi ada kebutuhan fisik karena manusia itu ada kebutuhan fisik untuk hidup. Sedangkan ruh dia diantar ke arah tujuan non materi yang tak berbobot, tak bersubstansi dan tak dapat diukur. Jadi ruh itu sesuatu yang gaib, tidak bisa dilihat nyata. Kalau fisik, bisa fisik kita lihat ya badan itu kita tanah, karena kita dari tanah, jadi bisa kita lihat kondisi fisik kita dan itu punya kebutuhan fisik. Nah, tapi ruh adalah sesuatu yang gaib yang diciptakan bagian dari nur ilahi. Karena itu ruh itu tidak bisa dilihat, tetapi gejala-gejala dari ruh itu dapat terlihat dari perilaku manusia. Kemudian dilanjut ya Bu. Selanjutnya Al-Quran menguraikan tentang produksi dan reproduksi manusia. Tentu jamaah sendiri ada yang berdarah dari kesehatan, tentu dari segi kedokteran tentu lebih paham bagaimana produksi dari segi kesehatan. Tapi kita di sini membatasi diri ya bagaimana Al-Quran menguraikan tentang proses produksi dan reproduksi manusia. Ketika berbicara tentang penciptaan manusia pertama ini yaitu Adam, Al-Quran menunjukkan kepada Sang Pencipta dengan menggunakan penggantian nama tunggal.
Nah, di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basara min tin. Ini sudah dijelaskan oleh Buya tadi ya. Yang artinya sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ini adalah pengakuan Allah. Allah sudah menyampaikan bahwa sudah terencana oleh Allah, qadarullah, ya Allah yang maha tahu semua. Jadi diciptakan makhluk lain, kita sebagai penyempurna. Allah sudah menciptakan makhluk ya, malaikat yang lain juga, ya, kemudian jin dan iblis, kemudian manusia. Ini di pengakuan dalam surat itu. Allah menciptakan. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Nah, penciptaan manusia secara umum melalui proses keterlibatan Tuhan. Jadi kejadian kita memang dari Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh lupa akan pencipta kita. Jika Bapak Ibu kita semua punya masalah apa dalam hidup, kita kembalikan kepada Allah. Karena kita diciptakan atas izin Allah. Oleh karena itu keterlibatan orang tua mempunyai pengaruh pada bentuk fisiknya. Jadi kalau kita kan dilahirkan dari orang tua. Kalau secara ilmu psikologi, kalau saya sering membahas bahwa semuanya itu qadarullah, ciptaan Allah sudah disampaikan dalam surat As-Sad tadi bahwa Allah menciptakan manusia. Kemudian yang manusia pertama adalah Bani Adam. Kemudian Adam diciptakan pasangannya Siti Hawa. Kalau kemudian kejadiannya kita lihat, kemudian manusia pertama Adam dan Hawa menciptakan keturunannya sepasang-sepasang, yaitu semua laki perempuan sehingga menghasilkan pasangan. Salah satu kemudian kalau kita bicara ya, salah satu keturunan Adam itu tentang Habil dan Kabil itu diciptakan pasangannya yang berbeda. Itulah pertamanya ya, dinamika kehidupan nanti akan kita bahas di hal lain ya. Sehingga kalau kita runut ya, kejadian manusia itu memang sangat panjang kali. Sehingga pertengkaran itu terjadi ya setelah keturunan Adam yang kembar, selalu kembar, tapi salah satunya itu diciptakan tidak sepasang, sehingga nanti Habil sama Kabil itu kan sama-sama berdiri kelamin laki-laki ya. Nanti kita tidak akan bahas itu. Di sini kita meyakini betul bahwa kejadian kita semuanya adalah kehendak Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh melupakan. Jadi saya sering menyapa, karena kita diciptakan Allah, qadarullah, maka kita juga harus mengadu. Apapun persoalan-persoalan dalam hidup kita, kembalikan kepada Allah, berbicara kepada Allah, mengadulah, jangan kepada yang lain. Di sini dijelaskan ya struktur fisik dan situ bahwa sebagai manusia kita punya kebutuhan. Jadi dijelaskan kebutuhan kita, kebutuhan fisik, makan dan minum, dan kebutuhan psikis. Nah, ini kebutuhan rohani. Bagaimana keilmuan tentang keilmuan tentang kejadian manusia dan kita harus sadari. Jika kita memahami bahwa kita diciptakan Allah dan tentu kita harus mengabdi kepada Allah, dan sesungguhnya jika ini kita istiqamah, kita akan hidup bahagia karena apapun persoalannya kita akan mengadu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Namun kenyataannya di dalam kehidupan kita tidak semua manusia yang mampu untuk mempertahankan keyakinannya kepada Allah. Dalam perjalanan kehidupan kita saling digoda. Kenapa? Karena memang dalam ayat yang lain Allah juga menciptakan jin dan iblis. Mana iblis waktu itu disuruh tunduk kepada Adam dan dia tidak mau karena merasa iblis dan jin itu kesombongannya, dia tidak mau tunduk kepada Adam. Kemudian dia jadilah makhluk yang ingkar. Tapi dia berjanji minta kepada Allah untuk selalu menggoda manusia. Maka Allah mengabulkan. Maka itulah sebabnya mengapa kita selalu tergoda, karena jin dan iblis itu diciptakan Tuhan dan dia minta doa supaya dia akan menggoda manusia. Sehingga begitulah kita, pertamanya kita baik, tapi suatu kala kita tergoda. Oleh karena itu hanya kita selalu perlu berlindung kepada Allah supaya kita tidak
tergoda oleh jin dan iblis. Jadi iblis itu juga ada yang muslim. Hati-hati, kita harus berhati-hati. Mengapa? Karena memang mereka dengan cara-cara yang bujuk rayunya, karena jin dan iblis itu dia lebih banyak, karena dia tidak pernah mati kan sejak diciptakannya. Kalau kita kan usianya terbatas, jadi dia lebih banyak dan dia punya kalau kita baca Al-Quran, dia juga bisa baca Al-Quran. Oleh karena itu memang kita perlu sangat kehati-hatian supaya kita tidak mudah tergoda oleh jin dan iblis. Banyak kajian-kajian Al-Quran yang menjadi Al-Quran yang menyatakan tentang kejadian manusia ini pada kesempatan, yang nanti banyak hal-hal beberapa ayat Al-Quran tentang produksi manusia ini bisa dilihat ya tadi dalam Quran surat 30 dan jelaskan. Saya tidak akan ulangi, barangkali Ibu sudah bisa memahaminya. Kemudian bisa juga nanti kita lihat Al-Quran menguraikan secara rinci proses penciptaan Adam sebagai manusia pertama. Disampaikan, bisa nanti dilihat, ditambahkan ya Bapak Ibu untuk melihat awal manusia itu dari tanah. Bisa dibaca surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bahan tersebut kemudian juga bisa dilihat, bisa dicatat Ibu Bapak, bisa disebut juga dalam Quran surat Sajadah ayat 9. Kemudian setelah proses penciptaan selesai, Allah menciptakan ruh ilahi, bisa dilihat dari surat Al-Hijr ayat 28-29 dan surat Sad tadi itu saya 71 dan 72. Nah, jadi beberapa ayat ini bahwa Al-Quran selalu menguraikan proses pertama manusia. Saya tidak akan membahasnya, mungkin pada lain kesempatan kita kaji ini beberapa surat Al-Quran yang membahas tentang proses kejadian awal manusia. Selanjutnya mungkin saya akan lebih dilanjut Bu. Selanjutnya sekarang yang mau kita bahas tentang potensi manusia dalam Al-Quran. Potensi manusia dalam Al-Quran, bahwa tadi dijelaskan bahwa potensi manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 sudah kita bahas. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas secara gramatikal ya supaya kita lebih paham bahwa sebelum kejadian Adam, Allah telah merencanakan agar manusia memikul tanggung jawab kekhalifahan di bumi. Dengan akal dan rohani inilah Allah memberikan beberapa potensi kepada manusia sebagai berikut. Potensi itu untuk mengetahui nama-nama dan fungsi-fungsi benda. Pengalaman hidup di surga, baik yang berhubungan dengan kecukupan dan kenikmatannya maupun rayaan iblis dan akibatnya. Ini dijelaskan dalam petunjuk-petunjuk agama. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang istimewa menyandang gelar sebagai khalifah Allah di bumi yang diciptakannya. Tuhan melebihkan dari makhluk-makhluk lainnya. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Kemudian sempurna kejadiannya. Tuhan menghembuskan kepadanya ruh. Ini surat Al-Quran ya, ayat 71-72 tadi. Nah, dengan tanah manusia dipengaruhi oleh kekuatan alam seperti makhluk lainnya, sehingga butuh makan, minum, seks, dan sebagainya. Dengan ruh, dia diantarkan ke arah yang non-materi. Al-Quran tidak memandang manusia sebagai makhluk yang tercipta secara kebetulan dan tercipta, tapi diciptakan setelah sebelumnya direncanakan. Jadi Allah itu merencanakan, tidak tiba-tiba diciptakan, tapi sudah. Nah, ini dijelaskan bahwa sesungguhnya menjadikan khalifah di muka bumi. Ini tadi dikatakan ya. Kemudian liberality dengan potensi kekuatan positif, yaitu mengubah cara kehidupan yang ke arah yang lebih baik. Kemudian potensi itulah yang diberikan Tuhan kepada manusia, yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Terdapat unsur-unsur dalam diri manusia. Apa itu? Yang disebut dengan fitrah. Fitrah itu kita sebut bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Jadi awalnya kita memang suci, tapi kemudian
Setelah kita dewasa ya kita berlaku ada pilihan-pilihan, maka kita kesucian kita itu berubah karena kita melakukan dosa dalam artian kita melanggar aturan-aturan. Fitrah dari segi bahasa, fitrah apa itu maksud fitrah? Fitrah dari segi bahasa, kata fitrah terambil dari kata fat, yang artinya belahan, fat. Dan dari makna ini lahirlah makna lain, yaitu penciptaan atau kejadian. Selanjutnya, dipahami juga bahwa fat adalah bahagian dari Khalik, Allah. Ini kata fitrah. Bisa dilihat dalam surat, bisa dilihat dari Quraisy Shihab. Merujuk pada pernyataan tersebut, dipahami bahwa fitrah manusia adalah kejadian sejak semula atau bawaan sejak lahir. Jadi memang Allah menciptakan ke dalam keadaan suci. Yakni potensi beragama yang lurus. Ini dapat dilihat dari Al-Quran surat Ar-Rum. Dari sini timbullah pertanyaan, apakah fitrah manusia hanya terbatas pada fitrah keagamaan? Tentu saja tidak. Karena itu dinyatakan oleh salah seorang ahli ya, Askur, yang dikutip oleh Pak Quraisy Shihab, mengatakan bahwa fitrah adalah bentuk dan sistem yang diwujudkan Allah pada setiap makhluk. Fitrah yang berkaitan dengan manusia adalah apa yang diciptakan Allah pada manusia yang berkaitan dengan jasmani dan akalnya. Jadi fitrah dalam artinya keduanya antara jasmani dan akal. Itu tentang fitrah. Itu dikutip dari Pak Quraisy Shihab. Yang kedua tentang nafs. Nafs, apa itu kata nafs? Nafs dalam Al-Quran mempunyai aneka makna, beragam makna. Ada yang diartikan sebagai totalitas manusia. Ada pula yang mengartikan bahwa nafs itu adalah tingkah laku yang ada dalam diri manusia. Nafs itu ya yang tampil, perilaku yang kita tampilkan. Ini dapat dilihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu masyarakat sehingga mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri mereka. Kata nafs juga digunakan untuk menunjuk pada diri sendiri. Ini dapat dilihat dalam surat Al-An'am ayat 12, yaitu Allah mewajibkan pada dirinya menganugerahkan rahmat. Dapat dikatakan ya nafs itu nafsu kalau kita bahasa Indonesia ya. Dalam konteks pembicaraan tentang manusia merujuk pada sisi dalam diri manusia. Nafs itu adalah diri manusia yang berpotensi baik dan buruk. Jadi nafs itu memang adalah apa yang ada dalam diri manusia tapi memiliki dua potensi, mulai potensi baik dan potensi buruk. Al-Quran menegaskan bahwa nafs itu berpotensi positif dan juga negatif. Pada hakikatnya, potensi positif lebih kuat daripada potensi negatif. Nah, ini kita harus pertahankan bahwa kita ada kecenderungan, berapa pendapat ahli bahwa manusia punya kecenderungan, punya potensi untuk berpikir positif dan berpikir negatif. Itu pilihan. Oleh karena itu kita hanya selalu berdoa bagaimana kita selalu berpikir positif, bersikap positif, dan berperilaku positif. Hanya saja daya tarik, kekuatan godaan lah, sehingga kadang-kadang potensi positif itu tidak dominan dalam kehidupan kita. Maka muncullah potensi negatif. Misalnya orang berbuat curang, berdusta, korupsi. Orang-orang korupsi, orang-orang berbohong, orang-orang memanipulasi, itu adalah pikiran-pikiran negatif yang berkembang karena dia lupa tentang penciptaan Allah. Barangkali dia lupa kepada Allah, sehingga potensi positif, kejujuran, keadilan itu terlupakan. Nah, ini dalam kehidupan kita yang perlu kita renungkan. Bagaimana kita akan selalu memilih hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Al-Quran mengisyaratkan beragamnya nafs itu dalam peringkat-peringkatnya. Secara dijelaskan bahwa ada peringkat-peringkatnya. Dalam Quran dijelaskan nafs itu ada tiga tingkatan, yaitu nafs al-lawamah,
amarah, dan al-mutmainnah. Ini bahkan nanti bisa dikaji lagi nafs itu. Atau kita lihat emosi atau perasaan. Lawamah, amarah yang kasih sayang yang lawamah yang indah ya, kemudian amarah yang marah ya, barangkali mutmainnah itu ada di dalam surat Al-Fajr ayat terakhir ya. Nah, ini bisa kita lihat. Di sisi lain temukan isyarat bahwa nafs itu merupakan wadah yang menampung gagasan, kemauan. Jadi nafs itu yang menggerakkan kita. Perasaan emosi atau emosi kita yang menggerakkan apakah kita akan cenderung berperilaku, berbuat, dan bersikap baik atau sebaliknya. Disadari bahwa hilangnya lupanya manusia karena memang lupa kepada Allah. Ini barangkali kita lanjutkan yang ketiga yang kal. Kal itu apa? Hati ya. Ketiga, nanti kita bisa secara garis besar nanti akan kita bahas di sini. Ini hanya kan sebuah pengantar ya. Kata kal terambil dari kata yang bermakna membalik, karena sering kita berbolak-balik hati, kalbu. Terkadang senang, terkadang susah, ya macam-macam, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira. Kalb amat berpotensi untuk tidak konsisten. Ya, kalb itu bolak-balik artinya. Al-Quran menggambarkan demikian. Ada yang baik dan ada yang buruk. Kalbu adalah wadah dari pengajaran kasih sayang, takut, dan keimanan. Inilah dipahami bahwa kalbu itu memang menampung hal-hal yang disadari oleh pendidiknya, oleh diri sendiri. Oleh karena itu kita selalu ya berupaya berikhtiar bahwa kalbu itu cenderung kepada kebaikan, menghindari hal-hal yang buruk. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran, ini surah Al-Baqarah ya. Allah menuntut tanggung jawab kamu menyangkut apa yang kamu lakukan. Dilakukan kalbumu. Ini surah Al-Baqarah 225, nanti kita lihat. Ya, kemudian yang terakhir itu ruh ya. Ruh itu berbicara masih ada akal ya. Ruh itu bicara tentang ruh. Al-Quran mengingatkan kita akan firman-Nya. Ini nanti bisa kita lihat dalam surat Al-Isra ya, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu adalah urusanku. Kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi masalah ruh itu, tanyaan itu tidak perlu, karena hanya sedikit yang diberikan Allah kepada kita. Tapi hanya kita harus melakukan ruh kita itu kita pelihara. Yang terakhir itu akal. Kata akal tidak ditemukan dalam Al-Quran. Yang ada adalah bentuk kata kerja masa kini. Kata tersebut dari segi bahasa tali pengikat, penghalang. Al-Quran menggunakannya sebagai suatu yang mengungkap atau menghalangi seseorang terjerumus ke dalam kesalahan atau dosa. Kata akal mengandung arti yang pertama, dorongan untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. Kemudian dorongan moral, dan juga daya untuk mengambil pembelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Inilah beberapa ciri-ciri pandangan Al-Quran yang potensi manusia dalam Al-Quran. Mudah-mudahan sebagai pengantar jadi pemikiran bagi kita dan jadi pembahasan, mudah-mudahan kita tetap mempelajari bagaimana Al-Quran itu sudah sempurna dan membahas tentang kehidupan kita manusia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sudah kali ya. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi bisa kita dan kemudian Buya bisa menambahkan tentang tematik-tematik Al-Quran, bahwa hal-hal ini menjadi ini barangkali itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sebagai pancingan ya, mudah-mudahan kita memikirkan tentang kejadian manusia bahwa kita dari Allah dan akan kembali oleh Allah. Selama kita masih diberi rezeki, maka marilah kita untuk selalu istiqamah dalam iman, dalam amal, selalu kita tingkatkan. Kita isi sisa-sisa kehidupan kita ini mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita pada akhirnya akan dipanggil oleh Allah, kita menghadap Allah dengan husnul khatimah. Insya Allah. Mudah-mudahan para jemaah yang berbahagia bisa menambah wawasan kita, bisa pemikiran kita bahwa memang kita ini hidup sementara di dunia ini. Akan kembali kepada Allah yang kekal adalah dunia akhirat.
Oleh karena itu mari kita perbanyak bekal kita bahagia dunia, tetapi kita tingkatkan amal soleh sehingga kita juga berbahagia di akhirat. Para jemaah, kita sekarang ketemu di dunia, mudah-mudahan kita berdoa, kita juga ketemu di surga Allah pada nantinya. Insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan nanti bisa kita luruskan dan kita cari sumber-sumber yang lebih yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kita akan masuk ke diskusi. Tanya apa? Ya, stop dulu ini ya Pak.